Assalamualaikum sahabat sepernilangan semua. Jadi seperti janji kami minggu lalu, kita akan lanjut lagi video yang terpotong yang membahas tentang penyakit layu pada tanaman nilam. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas penyebab layu yang pertama, yaitu karena jamur fusarium. Yang belum nonton silakan nanti disimak video kami yang ini. Nanti kami taruh linknya di kolom deskripsi. Dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih. Sahabat nilam semua, kalian luar biasa. Nah oke, sekarang kita lanjut. Penyebab nilam layu yang kedua karena serangan bakteri. Nah, serangan bakteri ini berbeda dengan serangan fusarium. Walaupun gejalanya sama yaitu layu, tapi serangan karena bakteri ini efek layunya lebih cepat. Kalau fusarium memerlukan waktu sekitar 1 minggu sampai tanaman benar-benar mati, tapi kalau bakteri ini membutuhkan waktu hanya 3 hari saja untuk menyerang dan mematikan tanaman kita. Nah, sebelum kita melakukan langkah pengendalian, terlebih dahulu kita harus mengenali ciri-ciri tanaman yang terkena layu bakteri. Ini penting ya, karena penanganan pada tanaman yang terinfeksi bakteri itu berbeda dengan tanaman yang terinfeksi jamur. Jadi jangan sampai salah penanganan. Nah, ciri yang pertama pada tanaman yang terkena serangan bakteri itu adalah layu hijau. Artinya tanaman sudah layu tapi warna daunnya masih terlihat hijau. Ciri yang kedua, layu terjadi pada seluruh bagian tanaman. Dan efek layunya itu terjadi sepanjang hari. Ini bedanya dengan layu fusarium. Kalau layu fusarium itu layunya bertahap atau layu sebagian lagi terlihat segar. Dan layu fusarium itu pada pagi dia terlihat segar, siangnya akan kembali layu. Layu bakteri layunya serentak dan cepat. Dalam waktu 3-4 hari, daun akan berubah dari hijau menjadi warna kuning atau coklat. Ciri layu bakteri yang ketiga, kita bisa lihat pada bagian akarnya. Pada bagian akar yang terdapat di sekitar pangkal batang itu rusak dan membusuk. Karena pada bagian tersebut terdapat koloni bakteri yang bersarang dan menumpuk di bagian pangkal batang. Pada bagian pangkal batang yang terkena infeksi bakteri itu biasanya terdapat cairan lengket yang berwarna putih. Nah, cairan ini itu merupakan koloni bakteri patogen yang merusak bagian akar dan pangkal batang, sehingga air dan nutrisi menjadi terhenti. Inilah kemudian yang menyebabkan tanaman menjadi layu mendadak. Kemudian setelah kita mengetahui ciri-ciri tanaman yang terkena infeksi bakteri, selanjutnya kita segera lakukan langkah pengendalian. Langkah pengendaliannya tentu saja berbeda dengan tanaman yang terinfeksi jamur. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sterilisasi. Tanaman yang terkena bakteri kita cabut, kemudian daerah sekitar tanaman yang terinfeksi kita beri dengan bakterisida. Ada banyak jenis bakterisida yang dijual di pasaran. Salah satunya kita bisa menggunakan merek Kasumin atau merek Zephyr. Caranya, bakterisida ini disemprotkan di sekitar tanaman yang terinfeksi setiap 3 hari sekali, agar bakterinya tidak menyebar dan menginfeksi tanaman sehat yang ada di sekitarnya. Kalau infeksinya masih menular, penyemprotan bisa kita ulang sampai daerah infeksi tersebut steril. Kemudian, kita bisa susul dengan pemberian bakteri baik.
Misalnya, kita bisa gunakan larutan bakteri baik yang terdapat di EM4, atau kita bisa buat sendiri POC-nya yang terbuat dari nasi basi. Nah, cara ini sungguh-sungguh efektif untuk mengendalikan layu bakteri. Nah, dari awal atau dari video sebelumnya, kami sudah menjelaskan cara pengendalian penyakit layu pada tanaman nilam, dari yang menggunakan fungisida ataupun yang menggunakan bakterisida, yang semuanya itu harganya tidaklah murah. Jadi, pada saat tanaman kita sudah terserang penyakit layu, maka akan banyak sekali kerugian yang kita alami. Yang pertama, selain tanaman yang sudah kita rawat dengan baik, kemudian tidak bisa kita selamatkan. Kemudian yang kedua, biaya produksi kita semakin bertambah. Jadi untuk menghindari semua itu, ada cara yang lebih efektif dan lebih murah, yaitu langkah pencegahan. Pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahannya itu pada saat proses olah lahan sebelum memasuki masa tanam. Proses olah lahan ini sangat erat kaitannya dengan penyakit fusarium dan bakteri. Kalau olah lahan kita benar, maka penyakit tular tanah ini bisa kita cegah. Oleh karena itu, pada saat olah lahan, biasanya orang menggunakan kapur dolomit untuk memperbaiki pH tanah. Kemudian ditambahkan juga dengan agensi hayati seperti penggunaan mikoriza atau trichoderma. Penambahan agensi hayati ini itu dipercaya bisa menekan perkembangan jamur patogen seperti jamur fusarium. Tapi harus kita tahu juga bahwa penggunaan agensi hayati ini tidak boleh sembarangan. Agensi hayati seperti trichoderma itu, dia adalah spora jamur yang tidak bisa serta-merta diaplikasikan begitu saja. Dia butuh kondisi lingkungan yang ideal agar bisa berkembang. Tapi itu nanti akan kami buktikan dan akan kami buatkan videonya juga. Jadi pantau terus channel kami agar tidak ketinggalan info tentang bagaimana cara kami menggunakan jamur trichoderma.